Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sawitri dengan NIM 20105244022 yang akan mempresentasikan tentang dampak COVID-19 terhadap transformasi media pembelajaran pada pendidikan menengah. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang pengertian transformasi. Menurut Webster Dictionary pada tahun 1970, transformasi berarti perubahan menjadi sesuatu. Transformasi dapat dianggap sebagai sebuah proses pemalihan total dari suatu bentuk menjadi sebuah sosok baru yang dapat diartikan sebagai tahap akhir dari sebuah proses perubahan. Sebagai sebuah proses yang dijalani secara bertahap, baik faktor ruang dan waktu yang menjadi hal yang sangat mempengaruhi dalam perubahan tersebut. Yang kedua ada menurut De Archie Thompson, transformasi adalah sebuah proses fenomena perubahan bentuk dalam keadaan yang berubah-ubah. Dengan demikian, transformasi dapat terjadi secara tak terbatas. Kemudian ada pengertian media pembelajaran menurut Latuheru pada 1988-14. Media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dengan maksud menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran dari sumber, guru maupun sumber lain kepada penerima. Dalam hal ini anak didik atau warga belajar. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran alat bantu untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima. Kemudian ada pengertian dari pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan, sosial budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan pekerjaan. Menurut Taraharja dan Lasulo, pendidikan menengah yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. COVID-19 berdampak besar bagi berbagai bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. Dunia pendidikan pun turut merasakan dampaknya, salah satunya pada tingkat pendidikan menengah. Pendidikan menengah dalam proses belajar mengajar yang mulanya bertatap muka secara langsung, dengan adanya COVID-19 ini harus dialihkan secara daring agar tidak tertinggal dalam pembelajaran. Hal ini tentu tidak mudah karena pemerintah belum sepenuhnya siap dalam melaksanakannya. Problematika dunia pendidikan yang berupa belum seragamnya proses pembelajaran yang merata di seluruh daerah yang dilihat dari standar maupun kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan. Masalah yang dihadapi oleh sekolah menengah saat ini berupa belum meratanya ketersediaan fasilitas teknologi sebagai media belajar mengajar di sekolah. Meskipun sebagian besar sudah mengenal digital, sisi operasionalnya belum diterapkan secara optimal dalam media pembelajaran. Pada masa pandemi COVID-19 ini, media pembelajaran yang dapat digunakan dapat berupa laptop, ponsel, maupun komputer. Pendidik dapat menggunakan media aplikasi daring yang berupa WhatsApp, Telegram, Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Pendidik dapat pula membuat konten di media sosial, misalnya YouTube, yang berupa video interaktif agar menarik minat peserta didik. Tugas harian dari pendidik dapat berupa tugas ringan, foto maupun video yang bisa diupload di laman Instagram peserta didik. Pendidik juga dapat mensiasati pembelajaran dengan diselingi permainan, kuis interaktif, maupun menonton video interaktif bersama-sama.
Kemudian ada upaya dari pemerintah. Sesuai dengan anjuran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau PC atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud bertindak untuk membuat program belajar dari rumah yang ditayangkan di TVRI. Pelaksanaan program ini merupakan tindak lanjut dari langkah Kemdikbud dalam menyediakan sarana yang bisa dipakai oleh peserta didik untuk melaksanakan belajar dari rumah selama pandemi COVID-19. Program ini ditujukan kepada peserta didik jenjang TK atau PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Program belajar dari rumah di TVRI ini sebagai wujud upaya Kemdikbud dalam membantu terselenggaranya pendidikan bagi semua kalangan di masa darurat COVID-19, serta adanya bantuan kuota internet, khususnya dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam ekonomi, akses internet ataupun jaringan, serta letak geografis. Dalam penerapan metode daring ini dapat berdampak positif maupun dampak negatif. Untuk itu yang pertama-tama marilah kita bahas tentang dampak positif yang dapat kita ambil dari metode daring ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat lebih mengembangkan diri dan lebih kreatif dengan adanya media sosial yang digunakan untuk mengerjakan tugas. Dapat berupa pembuatan kreativitas foto maupun video tugas yang animatif. Yang kedua, ada pendidikan di Indonesia dianggap sedikit lebih maju. Kenapa? Dengan adanya penggunaan metode daring melibatkan semua elemen baik dari pendidik dan peserta didik agar dapat lebih mengetahui tentang iptek, sehingga dapat menurunkan populasi orang yang gagap teknologi. Yang ketiga, ada sistem belajar lebih fleksibel, karena materi pembelajaran dapat diakses kapanpun dan dimanapun, serta waktu dapat ditentukan oleh kesepakatan pendidik dan peserta didik. Sedangkan dampak negatif dari metode daring ini, yaitu yang pertama ada boros kuota atau data internet. Juga terdapat beberapa daerah yang sulit dalam mendapatkan jaringan internet, sehingga menyulitkan ataupun menghambat dalam pembelajaran. Yang kedua, sulit beradu pendapat ketika berdiskusi, karena kadang susah sinyal yang menyebabkan ketika beradu pendapat terputus-putus, serta sulit untuk mengontrol dalam penyampaian pendapat karena tidak bertatap muka secara langsung dalam berdiskusi, karena suara peserta didik saling balapan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada beberapa materi sulit untuk dipahami, baik dari sisi cara pendidik dalam mengajar maupun dalam penyampaian materinya. Yang keempat, ada tugas yang menumpuk. Banyak dari peserta didik tingkat sekolah menengah yang mengeluh bahwa metode daring ini mengakibatkan banyaknya tugas yang diberikan oleh pendidik. Dari kedua sisi, dampak adanya COVID-19 terhadap transformasi pada pembelajaran sangat signifikan, yang mulainya tatap muka secara langsung kemudian beralih menjadi daring. Hal ini tentu dapat membuat pendidik maupun peserta didik sedikit terkejut terhadap transformasi media pembelajaran yang digunakan. Akan tetapi sejauh ini metode daring dapat berjalan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.